sana sampai keluar lagi ke TB Simatupang sampai ke Jalan Haji Saidi. Ke sana Haji Saidi. Ya pokoknya haji lah, jalan haji di sana. Untung saya nggak ketemu itu haji. Kalau ketemu haji ngopi lagi lama lagi. Putar dan putar, balik lagi sampai akhirnya saya telepon. Begitu ditanya, Ustadznya udah sampai mana? Posisi di mana? Posisi saya di sini. Posisi saya membingungkan. Allah berikan jalan, langsung saya telepon dan alhamdulillah sudah dijemput si AA di depan saya. Tiba di sini. Begitu jalan parkir motor, saya tidak pakai mobil, saya pakai motor. Kemana-mana saya pakai motor. Bahkan ketika saya misalnya akan ke luar negeri atau ke beberapa daerah di Indonesia, saya parkir motor di Halim atau saya parkir motor di rumah sakit Mitra, baru saya naik Grab ke Cengkareng, gitu aja. Itulah hidup saya. Gitu. Saya bukan siapa-siapa, cuma orang yang naik motor aja. Alhamdulillah dari naik motor ini sudah memenuhi undangan dari saudara kita Kristen dan Katolik yang marah. Iyalah, kalau istilah patah tulang, itu hal yang normal ya. Iya normal itu anggap aja olahraga sore lah. Ya, saya ini, lalu ini 3, lalu ini 2. Mereka masih berpikir bahwa Kainama ini bola softball. Karena mereka pukulnya pakai bat softball itu pemukul softball. Bat softball. Jadi Allah izinkan saya tahu bahwa bat softball itu keras. Walaupun dia kayu, dia keras, bisa kasih pantai. Betul, mantap itu, pampung, nggak sadar. Lalu saya ada di rumah sakit umum daerah Cibinong, dekat Setu. Cikaret belakang. Tahu Cikaret juga? Ya? Oh ya, alhamdulillah. Ada rumah sakit itu di sebelah kayak seperti SMA apa? Ya? Ya, ada SMA. Terus di Setu itu banyak yang jual kelapa, jual kelapa muda. Tapi saya tidak dioperasi, saya dibawa dipindahkan ke ke arah Sukabumi, namanya Cimandek. Itu sepertinya yang urut saya sudah aki-aki, sudah tua. Rokok gitu kan, nggak pakai baju, itu cuma pakai celana kolor doang. Rupanya dia punya dendam masa lalu, Bung Maksi, sama orang Ambon kayak gitu. Jadi begitu lihat yang patah ini Ambon, sini cepat saya kerjakan. Mari ini Ambon dipatah nih kan, rasain begitu kan. Mari sini. Jatuh ya, jatuh. Ya. Jadi di situ saya dibilang nanti sakit tidak apa-apa. Ketika diurut tuh sakit tidak apa-apa, Bu. Karena nanti akan pingsan. Iya, karena saking sakitnya dia pingsan. Oh, saya pikir nggak apa-apa lah saya diurut. Sakit toh nanti saya akan pingsan. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Datang lalu si Aki itu bilang, Ambon, iya tak? Oh, ayam ini orang Sunda. Biasa dia orang Sunda ya? Aku di tadi, itu orang dia bahasa Sunda. Cara rangkel pakai bahasa Indonesia, letakkan benar. Cara rangkel, nanti kesangan orang kita. Tinggal lihat di tempatnya. Ya, sana sekirang sono. Kirang sagalang-galana. Jadi begitu dia lihat saya, mari kerjakan. Dia kasih seperti gabus gitu, Bu Maksi. Jadi gigit, gigit aja dia. Siapa mau apa? Saya gigit. Terus dia taruh ininya karena ini tidak dapat ujung sama ujung karena dia jadi begini kan. Iya, jadi dia tinggal di dalam gitu kan. Jadi dia ketinggalan yang separuh di dalam. Jadi dia mesti cari itu.
Ya kan dia mesti cari. Ini juga sama. Ini juga sama, gitu kan? Ini juga sama. Berarti beliau lebih berat dari saya. Enggak lah. Patah semua ini. Jadi itu hidup. Baik, cek belum. Itu di sananya belum hidup. Jadi dia taruh ininya, dengkulnya di sini supaya saya tidak bergerak, karena kalau bergerak akan bahaya dan dia akan sulit cari tuh. Jadi dia taruh tangannya baru dia tekan itu baru dicari mana ini katanya. Cek, ya, oke. Mana ini apa ini? Wih itu rasanya melayang itu. Terus dia pukul ini saya, cicingnya. Leng, biasa weh. Pan hidung cina poek itu ketinggalin deh. Hidung, Amon gak perlu tangan gitu maksudnya. Udah lu diam aja, lu kan orang hitam itu biasa tangan. Kita taruh lagi dia cari lagi. Wih saya bilang kok saya gak pingsan. Gigit terus, gigit apa? Orang Ambon bilang mama gigit tuh buat apa? Kafus itu kan, kita gigit. Tahan takut, wih rasa naik di kepala. Saya kan malu kalau saya kencing di situ kan. Malu saya kan. Jadi saya tahan itu, sakit luar biasa itu. Dia cari dan dapat, tapi tidak bisa dipertemukan. Jadi dia cuma begini aja sampai sekarang ini. Itu dia begini aja. Itu juga sudah bagus. Yang penting saya bisa begini katanya. Tadinya kan nggak bisa karena ini kan. Tulang ini orang kalau salah, tolong ngantap itu si aki-aki. Iya. Namanya haji ini dipanggilnya ini. Pakai H, INIH ini. Sampai sekarang masih sering kesana saya. Asli. Saya sayang banget sama tuh aki-aki. Kecil tapi tenaganya ini udah kayak tangannya. Dia masuk dicari dapat kan. Ditarik itu kan, tahan cicinya nggak neng. Ahu-ahu ditarik. Saya berpikir lagi nih, kenapa saya nggak bisa? Sebelum kita mulai, kenapa saya nggak pingsan dalam Islam sejak dulu? Karena di luar Islam apabila kita tidak pingsan, sakit. Apabila kita tidak cinta Rasulullah, kita tidak cinta Allah, kita tidak cinta sahabat, tabi'in, ahlul bait, duriyahnya Rasulullah, kita tidak cinta, sakit hidup Anda. Walaupun di luar tuh orang lihat banyak uang, mewah hidup, terkenal di TV, di YouTube, terkenal sebagai artis, tapi ketika Anda tidak berada dalam cintanya Rasulullah, pingsan lebih bagus buat Anda. Ancur-ancuran di luar Islam, ancur-ancuran. Parkir motor saya jalan, saya lihat beliau bersama. Ini saya bilang bukan manusia lagi, malaikat Allah. Saya tahun 2017 mendapatkan undangan yang kedua dari Kerajaan Arab Saudi. Undangan pertama 2011 untuk haji. Lalu itu bersama Ustaz Umar Pakai Al-Munah. Lalu tahun 2017 saya dapat undangan lagi untuk haji lagi. Dari Syekh Khalid bin Walid bersama Syekh Abu Habs yang dari Taif. Berangkat ke sana. Tapi 2017 ini sungguh luar biasa. Berbeda dengan yang lain ketika saya ada di Timur Tengah atau di Tanah Suci. Karena tahun 2017 saya tidak tidur di hotel, saya tidur di rumah beliau. Saya tidur di rumah beliau. Ini saya masih simpan di laptop kenangan kami waktu saya tidur di sana. Pulang dari haji langsung tersebar. Itu hati-hati, kain nama itu mu'alaf yang radikal, dia teroris karena dia tidur di rumahnya teroris. Iya, dan sejak itu masuk nama saya di BNPT itu. Yang kemarin itu ada BNPT kasih keluar nama. Setiap tahun ada nama saya. Dan selalu Bung Felix siap. Ustaz Felix telepon. Kay, turun antum. Turun maksudnya tahun ini 86. Kan biasanya 108. BNPT keluarin tidak lebih dari 108.
Dari nomor 1 sampai 108, dari nomor 1 108, setiap 2 tahun sekali. Itu orang-orang yang dianggap radikal dan calon-calon teroris, bahkan teroris. Nama-nama ini disusun. Yang disusun siapa? Orang Islam. Iya dong. Iya, habis siapa? Yang bilang orang yang cinta Habibullah teroris itu siapa? Orang Islam. Orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Istilah kadrun. Yang ngetop tuh. Itu yang keluarin siapa pertama? Orang Islam. Rombongannya Abu siapa itu? Saya ngomongnya aja jijik saya. Maaf ya, jangan marah ya. Saya ngomong namanya aja saya jijik. Dengan kelompoknya itu. Islam. Dan mereka punya gelar sarjana yang tinggi-tinggi, Ustazi. S3, doktor, profesor dari luar negeri. Cambridge, Oxford, Jerman dari Frankfurt, banyak sarjana-sarjana dokter. Tapi apa yang dia lakukan? Begitu pulang ke Indonesia, dia bilang orang yang cinta Habibullah teroris, radikal, tidak sayang sama orang Kristen. Come on lah. Kalau orang Islam diajar untuk membunuh yang non Muslim dari dulu, udah digorokin di tengah jalan, kagak ada. Saya tuh lama berdiri hampir 20 menit itu di depan GKP itu. Itu bukti bahwa orang Islam tuh cinta mereka. Tuh, segedelan gambreng tuh. Saya selalu bilang sama saudara saya orang Kristen, Ari Panonsia ke mana? Tangkurak singa ke mana? Eta segede gitu tuh katingali sih teh. Juri tumpak kuda sih. Ya masa segede gitu mah kelihatan. Itu tanda cinta itu, di depan itu tanda cinta dari orang Islam. Di sini ada kajian, di sini ada ada sekumpulan orang yang membahas tentang ayat suci Al-Quran, Islam, jidatnya hitam tuh kayak pada si Ustadz tuh. Jidatnya pada hitam tuh. Jenggot, celana cingkrang. Itu bisa berdiri tuh. Kagak kelopek satu cat pun itu di pagar itu kan. Kagak ada satu daun pun yang jatuh, enggak ada. Di Petamburan Habibullah itu sebelah rumahnya itu pendeta Sumatera Utara. Dari kecil tuh main itu ke rumah itu. Habibullah itu sekolah di sekolah Kristen. Gimana sih? Asik-asik aja. Saya baru kemarin ngumpul sama Bung Maksi di Tebet. Pelukan sama pendeta. Gimana tuh? 2 kali kejadian begitu saya pulang ke Priok. Ada kebaktian. Pakai gamis, pakai kopiah putih, pakai sorban. Anak saya pakai gamis, istri saya burqa. Iya, pakai burqa. Datang. Itu kebaktian, asli murni kebaktian. Asli. Saya disuruh datang. Begitu saya datang dibilangnya apa? Kita nggak jadi kebaktian, Nyong. Karena saya paling bonso, paling kecil dipanggilnya Nyong. Bukan monyong. Nyong. Iya. Iya. Anak kecil lah istilahnya. Nyong. Kacau semua sih, jadi ini kebaktian. Kita tidak jadi kebaktian. Kenapa? Mami bilang, katanya mami saya yang larang. Karena mami saya jadi, begitu papi meninggal, mami saya jadi yang tertua di keluarga. Itulah amun-amun itu ada farm namanya. Ada marga di sana. Kita nggak, kenapa? Nggak tahu mami. Kau punya mami, coba tanya dulu. Alipun mami tanya dulu. Saya datang mami, saya cium, jangan gitu. Malu, banyak sekali nih. Kan badannya sudah dalam kamar itu dari kolektor kalau itu. Terus gue dikebukin sama dia, kacau. Mam, kebaktian. Nggak jadi. Karena kau datang. Saya sayang sama kau. Kau datang, kau Islam, masa kita kebaktian? Ya kebaktian kan? Masa saya datang nggak jadi semua yang nggak benar ini. Kebaktian. Pendetanya udah siap, udah berdiri. Saya jadi malu gitu kan. Nggak enak. Iya, boleh kebaktian kata sih. Nyokap di Tiarma. Tapi kamu yang main piano.
mahal. Duduk. Karena lihat abahnya duduk, anak saya ya lari dong. Abah, ya lari, duduk sebelah saya. Masa istri saya sendirian di pojok, kan nggak mungkin. Istri saya juga jalan ke sebelah saya. Yang pimpin itu seorang pendeta perempuan yang sampai sekarang saya sangat hormati. Terus dia datang, dia panggil saya, Bu, ini kita bilang noten bang, apa noten bang tuh notnya apa hidung jemaat itu ada notnya ya. Oh saya nggak usah, saya masih hafal. Oh iya Bung, maaf ya. Iya. Itu dari mulai haleluya 1 sampai amin itu amin, amin, amin. Do F itu do sebenarnya F. Ih, saya baik. Habis itu saya kasih bonus lagi. Nyanyi buat mami. Lagu gereja. Great is thy faithfulness, oh God our Father. Morning by mercy I see. Ih, gue main puas-puas. Mami nangis. Terus beredar itu video, dibilangnya Ustadz Bidah. Iya. Lalu saya sama Ustadz Ipung di Malang, kan saya main piano juga tuh. Ada piano besar keren, saya main. Karena saya memang main piano. Gitu kan? Terus saya bilang, para tuan guru, para mualim, para mudorits, saya waktu itu main piano bukan untuk orang Kristen. Saya main buat perempuan yang melahirkan saya. Saya main piano itu untuk orang yang berdarah-darah ngurusin kain nama ini dari kecil. Seorang perempuan yang luar biasa tegar ketika anaknya diberitakan masuk Islam. Seorang perempuan yang setiap hari, setiap menit dapat cercaan dari orang-orang Kristen. Kau punya anak itu mengkhianati Yesus, menjual Yesus, menyalibkan Yesus. Setiap hari perempuan ini menderita cemooh dari orang karena saya jadi Islam. Saya tidak bisa kasih uang buat dia. Saya tidak bisa belikan mobil Mercy, rumah mewah buat dia, tidak. Tapi saya bisa memberikan apa yang dia minta dari saya. Saya main piano dan saya nyanyi buat dia. Itu lebih daripada uang. Saya datang ke dia, habis nyanyi itu, saya ambil baskom kecil dari kakak saya, Usi itu. Kalau orang Ambon panggil kakak perempuan itu Usi. Lalu taruh, lalu ada air, lalu ada kita bilang handskun itu apa handuk yang masuk jari itu. Saya gosok kakinya tuh. Dia tendang kan, tendang. Gosok aja. Cium, airnya saya bilang, "Man, saya minum bukan minum." Dan semua orang minum. I love you, man. Saya gak peduli kau Kristen apa, tapi kau yang bertaruh nyawa buat saya. Sampai saya mati, saya tetap cinta kau. Dan aku akan berikan yang terbaik buat engkau. I love you, I love you. Namanya Leonora Deborah Watimena. Kakak saya namanya Dertius Paulus Kainaka. Ketika kumpul, saya bilang begini, "Bu, kau tembak saya, kau," karena dia ini ya, "Kau tembak saya, kau pukul saya, saya bahagia. Kenapa? Itu hakmu. Hak adik cuma terima saja." Saya cium dia, dan begitu selesai, sampai detik ini kami jadi keluarga yang paling akrab. Begitu saya datang ke rumah, stop masak daging babi kecap. Bahkan bela-belain ganti wajan masak. Karena bekas masak itu kan. Saya bilang jangan berbuat begitu, santuy aja. Tapi saya bisa makan di luar kok. Enggak, kasihan. 24 kemarin, saya malam-malam telepon Ustadz Ipung dan Ariesto. Saya kasih lihat video. Kakak saya pendeta juga. Jadi ada 2 di atas saya. Jadi kami keluarga kalau nggak jadi pendeta jadi tentara, itu aja.
Ambon itu nggak bisa yang lain. Paling mentok Ambon itu debt collector. Mentok. Udah mentok udah. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Penyanyi paling kayak Glenn gitu. Sementara penyanyi di Ambon kayak Glenn itu banyak. Cek orang Sunda apa Bapak. Ya karena semua orang Ambon nyanyi suaranya begitu. Main piano ya banyak. Di kampungnya dia nih misalnya. Itu musik itu ya itu hal biasa gitu. Jadi mau apa lagi? Ada kolektor lah. Sekolah nggak mau, ya kan? Terus mulai rayu-rayu anak haji, ya kan? Anak perempuan haji, ya kan? Rayu orang Ambon itu biarpun hitam, modal untuk ngerayu nggak habis-habis. Betul, apalagi bisa main piano sambil nyanyi kan? Semua yang jenis kelamin wanita dirayu sama dia, ya kan? Sampai kadang-kadang salah, kambing perempuan lewat dia rayu. Jago merayu. Tapi hati-hati. Kalau laki-laki Kristen mulai datang baik sama anak kita perempuan, hati-hati. Bukannya susah, bukan. Ketahuan kartunya, tanya Bung Maksim. Ketahuan kartunya. Nikah, disunat. Sunat nggak apa-apa. Syahadat. Sholat enggak. Nanti setahun 2 tahun dia mulai ancam istrinya. Aku mau kembali ke agama lama. Kau mau ikut atau saya cerai? Istri goyang. Karena begitu menikah dia kan udah berhenti kerja, dia urus anak. Gak ada pemasukan, goyang dia. Ikutlah. Iya kan? Ada nggak kejadian gitu? Banyak. Mulai di rumah, papa-papanya nangis. Iya kan? Aduh anak saya Ustadz Ki. Jangan kenapa Ustadz Ki. Dulu waktu enak-enakan berdua di kamar nggak ngundang Ustadz Ki. Giliran sekarang lu baru ke Ustadz Ki. Ustadz Ki tolong kembalikan anak saya ke Islam. Nggak bisa. Mana ada Ustadz Ki dan Bung Maksi memasukkan orang ke Islam? Nggak ada. Allah. Ketika orang itu lebih memilih suaminya, maka dia sudah meninggalkan cintanya Rasulullah. Berat itu. Mestinya dia ambil keputusan perempuan. Oh, kau mau kembali berarti engkau mengkhianati aku dan mengkhianati Rasulullahku. Bye-bye, dadah. Allah pasti buka jalan untuk penghasilan sih. Untuk makan nggak mungkin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Itu lagu sekolah minggu tuh. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Itu nggak pernah sekolah itu yang itu apa? Alang-alang, nggak pernah sekolah, nggak pernah ada pengalaman kerja, indah tumbuh. Burung pipit kemana aja, burung gereja. Sekarang banyak yang ada di masjid burung gereja musola. Udah pada mualaf kali itu. Karena tahu juga tuh burung gereja udah pada disunat belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqallahul azim. Wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa syukran Ustaz. Kehidupan itu temanya apa kemarin? Terserah Ustaz. Terserah saya? Iya. Alhamdulillah. Sesuai dengan sesuai apa? Ada PowerPoint-nya? Gak usah. Saya nggak biasa pakai PowerPoint. Saya malu sama Rocky Gerung. Rocky Gerung bilang kalau orang yang pakai PowerPoint itu biasanya tidak punya power, tidak punya poin.
Itu bisa buka internet nggak usah? Bisa. Alhamdulillah itu aja. Kita langsung ke sumber primernya, data primernya. Kita nggak Di pakai atas ini. lain. Malu saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggak bisa. Tadi Bu Maksi sudah membuka dengan kata-kata yang bagus. Kita ini mayoritas, betul di Indonesia? Bohong! Salah. Enak aja. Kenapa mayoritas ampun? Mayoritas? Ketawa saya. Dari kapan istilah mayoritas itu timbul? 2014. Apaan ini? Semua orang Islam pasti dibilang, oh kita mayoritas. Kita kalau kumpul sama Habibuna sekali kumpul 7 juta di Monas. Yang kumpul bener itu cuma 1 juta. Yang 6 juta dia cuma numpang selfie. Percaya nggak? Iya, periksa aja. Selfie. Nyari lontong gratis, nyari ketoprak gratis, nyari roti gratis, aqua gratis. Cuma bawa anak istrinya jalan pakai baju gratis, dipoto disebar di kantornya. Kantor mati. Begitu langsung Habibuna dia bapain dia aja, lu kemana aja? Kartu mati. Ngumpul di Monas 7 juta ban. Lihat Habibuna sekarang. Lu kemana? Berani gak bilang? Kayak saya sama Bung Maksi kalau sudah tampil, saya nggak malu bilang ini, nih yang disuapin sama tangannya Habibuna makan, nih, nggak malu saya ngomong gitu. Ini yang disuapin sama Ustadz Farid Okbah nih orang ini, nggak malu saya berguru sama dia mudarid school. Ini, nih muridnya Ustadz Adi Hidayat, ini saya belajar hadis, nih. Nggak malu saya. Ini nih orang yang mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya Ustadz Tuan Guru kita di Riau sana di Pekanbaru. Ya, mereka semua nama-nama yang saya sebutkan itu sudah dipantek ke pemerintah, itu radikal, itu calon-calon teroris. Dan banyak orang Islam yang malu ngomong gitu. Kenapa sih? Saya cinta Habib Bahar, mau apa lu? Emang lu rugi? Emang gua makan duit lu? Habib Bahar aja kenal sama lu aja kagak. Kenapa lu benci banget sama Habib Bahar? Emang Habib Bahar ngambil duit lu apa? Kalau lu gak suka sama Habib Bahar, jangan nonton. Klar, kata orang Manado bilang, klar. Selesai, ya kan? Ngapain lu hina-hina, kita lu benci banget. Emang ada urusan apa lu sama Habib Bahar? Habib Bahar aja kenal sama lu kagak. Songong. Babe Haikal diomongin aja. Saya waktu itu ada beberapa video sama Babe Haikal, dinaikin sama Aryasto di YouTube, di media channel. Orang langsung ngomong tuh si Kainama tuh, mualaf tuh, kayak saudara sama Babe Haikal tuh, FPI itu dia. Sekarang kalau gue peluk-pelukan, Babe Haikal nanya, di rumah ada gas gak? Emang dari lu gitu? Emang gue bikin susah lu apa? Teroris gue, Kalau teroris, tuh yang pertama gue bawa tuh di depan tuh. Serius? Orang gue punya kuncinya kok. Saya dari sana, dari sana. Kenal setiap pengurus itu, mulai dari diaken, penatua, pendeta, pengurus sinodal. Nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin, omong kosong, bohong. Dari gua dulu masih main piano, belum sekolah, sampai naik di atas mimbar. Kalau saya teroris, yang pertama saya gorok dan saya bom itu. Wabah. Tapi justru begitu saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, orang yang pertama saya cium itu pendeta. Orang yang pertama saya cium itu pendeta. Temanya hari ini apa? Ayo kita bangun yuk pemahaman. Tuan Guru yang mulia, Ustadz wal Ustazah, akhi ukhti, muslimin wal muslimah, rahimakumullah, ikhwan fillah. Tema hari ini ingin menggugah kesadaran. Tema kerangka yang diberikan oleh para Tuan Guru di Majelis Ulama Indonesia. Tuan Guru kita yang mulia, Profesor Khalil Nafis.
Lalu Tuan Guru kita yang mulia di Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Nasional, Tuan Guru kita Ustadz Abu Didat, dan juga ada sama-sama orang kita Ustadz Fadlan Darmata. Dia yang tuntun, kalau kau bicara jangan keluar dari kerangka ini. Apa? Membangun kesadaran yang proporsional. Proporsional itu artinya pas pada tempatnya, gak usah lebay. Bilang-bilang mayoritas. Kita mayoritas. Kalau kita mayoritas, ngumpul begini gak ada yang nandain. Kita kan mayoritas. Tapi selalu kalau ngumpul, apalagi banyak yang pakai burqa, jidaknya pada hitam, jenggot, celana cingkrang, pasti ditandain. Percaya? Ini tempat ditandain gak? Udah ini. Gimana? Terus orang jadi takut gitu kalau tempatnya ditandain. Ini mayoritas bukan? Ayolah, yuk kita bangun kesadaran yuk. Kesadaran ini akan menggugah. Sebetulnya kita ini mayoritas apa mayoritas yang ditindas? Oke, kalau sudah tahu gitu, apakah kita melawan dengan fisik? Tidak, Rasulullah tidak ajarkan itu. Tapi harus cerdas. Karena Islam dimulai dari Iqra Bismi Rabbika ladzi halakal insan. Ketika insan itu mengakui dia Islam, dia harus Iqra. Dia harus cerdas. Iqra itu bukan cuma baca, tapi harus tahu ilmunya. Gitu. Setiap orang Islam adalah orang yang cerdas, bukan orang oon yang percaya bahwa ada satu laki-laki mati di kayu salib lalu dosa semua hilang. Islam cerdas, tidak akan percaya bahwa Indonesia hutang gede karena untuk rakyatnya. Islam itu cerdas supaya bisa membedakan antara toleransi yang benar dengan toleransi yang kebablasan. Kenapa kalau kita mayoritas, kenapa kita yang dipaksa untuk ucapkan selamat Natal 25 Desember? Kalau tidak mengucapkan selamat Natal dibilangnya radikal, teroris, anti toleransi, dan bibit-bibit disintegrasi. Ini apa ini? Ini kita Islam mayoritas apa enggak? Tunjukkan bahwa kita Islam yang proporsional mayoritas. Mayoritas yang melindungi minoritas. Kita buktikan. Karena mereka itu menutup mata di sana. Karena ada orang-orang yang mengaku Islam, tapi tunjuk-tunjuk hati Bunda. Menjelek-jelekan hati Bunda. Bilang Al-Quran itu salah cetak. Ada yang bilang kemarin, profesor udah Islam, profesor. Gelarnya profesor. Profesor dia lagi ngajar itu di luar negeri, itu di Amerika, di kampus besar di Amerika. Pulang sini cuma bilang apa? Al-Quran ini yang semuanya dipegang sama umat Islam, cetakan tahun 1924. Para lupa menyan. Dari mana? Setiap tahun Al-Quran itu dia memang dicetak baru. Karena kebutuhannya banyak. Tapi isinya tidak berubah. Bahkan satu iota, kalau di Bible bilang satu iota, satu titik tidak ada yang berubah dari Al-Quranul Karim. Yang ngomong itu orang Islam, profesor, ngajar di luar negeri, pulang sini cuma bilang gitu doang. Maka itu saya bilang, pala lo bau menyan. Apa harus kata lagi, Ustaz? Ya? Apa namanya? Silakan cari aja. Profesor, doktor. Cari aja. Suruh anaknya cucunya. Bukan di Google ada tuh. Serius. Iya, kalau saya ngomong dengan itu sudah menyerang secara pribadi. Jangan, jangan kita nggak boleh, jangan sebutkan itu, jangan. Kita harus cerdik juga. Harus cerdik. Jadi silakan cari, saya kasih klik aja. Gitu. Jadi kalau saya ngomong terus nanti tersebar, kena itu. Nah. Namanya undang-undang ITE. Iya. 156A. Lebarkan. Menerobos lagi nanti ada undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 poin E dan poin F. Nanti ada lagi pasal 29 poin B sampai poin D. Itu harus belajar itu. Jadi kita ngomong gini nggak boleh sembarangan, ya. Tapi kalau bangsa kapan apa lalu ngomongnya tak kurang Sina itu nggak apa. Itu kan bahasa daerah kan. Alhamdulillah. Sambung. Toleransi bagaimana? Pertama, kalau sama orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang Islam itu kebanyakan nggak punya masalah, kan? Ada masalah, ada percikan, ada gesekan, ada, tapi kecil banget, benar nggak? Jumlahnya tuh bisa, kecil banget ya. Kejadian pergesekan antara Islam dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konfusius, itu kecil ya, kecil banget. Maka kita jarang dengar ya kejadian ya, pergesekan ya. Tapi pergesekan paling banyak dengan Kristen, benar nggak? Kenapa begitu? Karena orang Islam di Indonesia sedang dipaksa untuk mengenal serta memahami Isa ibnu Maryam sebagaimana mereka kenal Yesus. Sekali lagi, mayoritas Indonesia sedang dipaksa oleh minoritas Kristen untuk menerima Isa dalam Al-Quranul Karim sebagaimana mereka menerima Yesus mereka. Loh, kan Ustaz Ki bilang Isa adalah Yesus. Iya, supaya orang sadar bahwa yang sedang propagandakan, supaya orang Islam secara tidak sadar mengakui kebenaran dogma Kristen. Itu yang hati-hati. Itu apa-apa salah dikit toleran pasti gitu deh ujung-ujungnya. Percaya nggak? Sama tetangga kita nggak datang ngucapin selamat Natal 25 Desember. Si Haji nggak. Toleran itu apa? Toleran beda dengan menyamakan agama. Kita sayang, tapi tidak boleh membenar-benarkan agama lain, karena wa may yabtaghi ghairal al-islam dinan fama yuqbala minhu wa huwa apa? Minal akhirati minal khasirin. Ini aja deh. Inna dina indallahil Islam. Ketika kita bilang ada 3 agama samawi dari langit, maka kita sedang menginjak-injak Al-Quranmu sendiri, tahu? Ketika orang Islam ada yang berani bilang agama Islam adalah agama paling benar, paling berarti ada agama lain yang benar juga. Kita paling benar, berarti agama lain juga benar. Hati-hati ngomong, palingnya buah. Kenapa malu? Islam adalah agama yang benar. Kita kan tidak menyalahkan orang, ya kan? Siapa bilang saya ngomong agama lain? Saya ngomong agama saya kok. Agama saya agama yang benar. Ya berarti menyalahkan orang. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya bilang agama saya benar. Kapan saya pernah ngomong agama Kristen salah? Kan aku didukung. Saya cuma bilang agama saya bukan yang paling benar. Agama saya benar. Kita mulai ya. Kita lihat sekarang. Baik ya, kita mulai. AA mana? Si ganteng. Aduh, si kasar. Syukran kasiran ya, Ustaz. Aduh, ini udah punya keluarga belum? Boleh. Wah. Yang ukti menyesal. Saya selalu gitu kalau ada apa laki-laki yang rajin ikut kajian, mau bantu untuk kajian, terus dia belum punya keluarga, saya promosiin. Iya asli. Gimana lagi lu dapet yang kayak gini nih? Mau ngumpul sama emak-emak, biasanya laki-laki muda seperti ini. Iya susah ya, disuruh buat ngumpul sama mama. Ih ngapain mau ngumpul sama mama, pengajian lagi. Pulangnya bawa baskol. Tapi si AA mau. Ya, ketik. Gini, kita mulai aja langsung aja ya. Kitab spasi suci spasi mobi. Nanti bisa, kalau yang lain bisa ikutin. Hari ini bukan Mobi, MOBI biasa.
Hari ini ustazah, ustaz, tuan guru, para mudarris, para tuan guruku mu'alim, hari ini tidak ada. Kainama sama Bung Maksi kalau pergi bukan kajian Bible, tidak. Tapi untuk memperlihatkan toleransi itu kayak gimana, gitu loh, ya. Toleransi itu kayak gimana? Kalau kita pakai Al-Quran, mereka nggak terima, beneran nggak? Mereka nggak terima. Ini modal. Kalau ada yang ngomong toleransi, tunjukin ini ke mereka, tunjukin. Itu maksud gua. Biar pada ngerti, jangan dibohongin mulu. Udah mau bensin naik tapi cepet muat, gitu kan. 10.000. Aturannya 88 kilo, sekarang cuma 5 kilo. Allah Akbar. Tapi itu tanda bahwa orang Islam kaya. Itu yang Arab diklik, Ustaz. Arab di bawah mobil. Klik. Nah, sekarang udah lihat semua ya. Ya, Bung Maksi kasihan, Bung Maksi di sebelah sana aja. Bung Maksi, kasihan, gini-gini ntar kepala sakit. Saya panggil dia Bung karena kalau orang Indonesia Timur tuh kalau yang laki-laki lebih tua dipanggilnya Bung. Ya, baik ya. Begini, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah, rahimakumullah, ikhwan fillah. Ini Bible. Ini Bible. Sekali lagi, ini kitab suci yang diaku oleh saudara Kristen. Maaf ya, saya tekankan, kitab ini diakui milik mereka. Kitab ini diakui milik mereka, begitu kan? Lalu diaminkan oleh orang Islam di Indonesia, benar nggak? Tapi kita lihat, benar nggak ini punya mereka? Sebelum kita masuk ke inti toleransi, Ustaz Afwan, itu yang KEJ warna hijau itu kecil itu diklik sebelahnya. Ini. Klik, ya. Klik. 1. Ini kitab suci mereka. Gedein. Ya. Coba lihat itu dari awal. Coba lihat ya. Filadi halaka siapa? Semua isinya ini tentang Allah dan semua tentang Nabi Allah. Ini yang dibilang kitab suci milik mereka. Orang Islam gak boleh buka-buka. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang Islam buka, aslinya orang Islam semua bisa baca bahasa Arab, huruf Arab. Habis. Jadi ketahuan bahwa mereka sebetulnya punya kitab yang bukan punya mereka. Bukan punya mereka. Coba lihat itu namanya siapa Tuhannya. Fi ladzi halaqallah samawati wal ard. Mereka gak bisa baca ini. Mereka gak bisa baca. Dari atas sampai bawah sampai mentok, ibaratnya naik mikrolet bolak-balik angkot. Di situ Tuhannya Allah. Isa jadi nabi, bukan Tuhan. Tidak ada penebusan dosa, tidak ada. Tidak boleh makan makanan haram. Tidak boleh minum khamar. Laki-laki harus dihitan. Perempuan ada aturan menstruasi dan hijab. Ada aturan wudhu. Ada aturan lepas alas kaki. Ada aturan taruh kepala di antara dua lutut. Ada aturan sujud. Ada aturan tawaf. Ada aturan pergi ke Makkah. Lalu kenapa ini kok bahasanya Arab, Ustaz? Kan mereka, inilah, mereka sendiri tidak tahu bahwa kitab suci mereka yang paling tua itu ditulis dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mau tulis ini dalam bahasa Ibrani. Karena orang Yahudi tidak mengakui Yesus sampai detik ini. Jangankan untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat, untuk jadi Nabi, wah nggak bakalan diterima. Jadi anak aja sampai detik ini orang Yahudi bilang Yesus anak haram. Yang memuliakan Yesus itu siapa? Orang Islam. Lahir dari seorang Maryam yang diberkahi Allah. Mereka bikin Yesus tuh gak kacau-kacau. Ustaz ini jangan ditutup ya. Boleh buka pintu baru, apa jendela baru. Ketik Gitin, GITTIN
GTIN, Gitin, spasi 57A. Enter. Ini nih aja yang Sefari ya. Sefari 57A. Klik. Ini kita lihat ya. Tuan guru dan tuan guru. Kita lihat huruf seperti itu enggak tuh? Terbalik ya? Tuh. Aramik. Bukan, ini Hebrew, bukan Aram. Aram lebih parah lagi. Oh. Aram lebih parah lagi. Oh. Bacanya sama dari kanan ke kiri. Sebentar. Orang sering bilang kayak nama itu ngomongin Bible. Kayak nama sudah Islam kok ngomongin Bible. Kayak nama memang Islam. Tapi kayak nama sampai sekarang masih punya Bible di HP-nya. Masih punya HP. Sorry ya. Emang gue cowok apaan? Tapi Bible saya begini. Kalau lu masih tahu ini namanya Biblia Hebraika. Jadi Bible-nya ya memang ini Bible. Ini Bible. Ini Bible saya. Iya. Ya bukan asli juga lah, udah kesalinan. Cuman hurufnya itu memang huruf tertua, hurufnya Jesus. Begitu. Nah itu, baik ya. Oke, kita lihat sekarang. Bisa dikecilin dulu. As you go following the preaching. Geser pelan-pelan ada orang kelas dan mention berlampor. Terus bisa tuh shoot attention dan terus sebentar. What is the punishment of the men of the lamb themselves? Geser lagi ke bawah. Geser. Oke, stop. Ustadz Aki di blok dari mulai on chaos sampai satu paragraf ini. Disorot. Di blok. Oke, klik copy, klik kanan copy. Sudah? Pindahkan ke Google Translate Inggris Indonesia. Kita lihat apa yang orang Yahudi bilang buat Jesus sampai detik ini. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus. Yesus tidak pernah dibangkitkan oleh Tuhan menurut orang Yahudi. Ada namanya Onkelos. Onkelos itu orang rabai besar. Dia bisa bangun di orang mati kapan aja. Termasuk Yesus. Nggak ada harganya Yesus. Membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui nekromansi. Onkelos berkata kepadanya, siapa yang paling penting di dunia tempat Anda berada sekarang? Yesus berkata kepadanya, orang-orang Yahudi. Onkelos bertanya, haruskah saya mengikatkan diri pada mereka di dunia ini? Yesus berkata kepadanya, kesejahteraan mereka harus kamu cari, kemalangan mereka tidak boleh kamu cari. Karena siapapun yang menyentuh mereka dianggap sekolah jibatannya Zakaria. Oke, sudah ya, sudah lihat ya. Bahwa orang Yahudi tidak percaya dia Tuhan. Jangankan Tuhan, mati aja dibangkitkannya bukan oleh Allah, tapi oleh namanya Onkelos. Oke, kembali ke yang Gitin tadi Ustaz. Oke, naik ke atas yang tadi yang Gitin. Ini yang di blok sekarang. Ini yang di Oke. Iya. Bawa ke Google Translate lagi. Ganti yang tadi. Ya, kita lihat ya. Kita lihat apa? Onkelos kemudian pergi memakai kebilaan kubur nekromasi terus ke bawah. Sekarang dia berkata, oke, stop. Orang-orang Yahudi Onkelos bertanya kepadanya, haruskah saya mengikatkan diri? Oh, geser tuh, coba. Cari ke mana sepanjang. Oh, ini nih. Jadi Onkelos bertanya kepada Jesus, apa hukuman bagi orang itu? Maksudnya hukuman Jesus yang sekarang sudah mati ini. Sebelum dibangkitkan dia mati, apa hukuman kamu waktu di alam itu, alam kematian? Jawabnya apa? Aduh, nggak tega, saya bacanya aja nggak tega. Astagfirullah. Orang Islam nggak pernah menghina ini enggak. Ini sampai detik ini begini nih, sampai detik ini nih. Oke, dah, tutup Ustaz. Saya bacanya aja nggak tega. Walaupun ini tentang Yesus, saya nggak tega karena saya cinta. Dan semua orang Islam cinta sama Isa bin Maryam. Tuh, kan udah tahu ya, udah ya. Oke, kembali lagi ke Gitin. Geser lagi ke bawahnya sekarang. Geser apa? Ini blok. Jesus saya tuh blok. Bawa lagi ke Google Translate. Supaya kita tahu kita lagi diapain. Sama. Udah Ustaz. Yesus sendiri, Yesus berkata, dia dihukum dengan
Kotoran yang mendidih. Menurut orang Yahudi, Yesus itu sekarang sedang direbus dalam tinja panas. Terus yang disalahin orang Islam. Dia bilang orang Islam gak sayang sama orang Kristen di Indonesia. Ayolah. Cuma gara-gara gak ngucapin selamat Natal. Oke, Ustaz. Udah ya. Ustaz saya, udah tahu ya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong-ngomong tentang ucapin selamat Natal, saya gak tahu, saya cinta Yesus, saya menghormati dia sebagai Isa ibnu Maryam. Loh, kalau gitu ucapin selamat Natal dong. Enggak, saya gak berani. Tapi begini. Saya menghina dia. Menurut saya. Sekarang kamu kalau mau kebaktian lah, ya di rumah merayakan Natal silahkan aja lah, ya kita nggak ganggu kok, mau nyanyi terserah lah, ya malah ntar saya kasih kue lah, atau saya beli batagor di lapangan saya kirim ke rumah, saya nggak ganggu, nggak silahkan lah, tapi jangan libatkan saya jangan dilibatkan itu apa di cek orang Sunda mah disuntung-suntung kan gitu. Oyak-oyak. Ngaja dong. Kare dong. Kenapa orang Sunda belakangnya G kalau ngomong? Ulang lagi dong. Kalau orang Bandung bilang ini kan ditanya, Kei, Ustaz Kei, mangga atuh tuang, sumur, umi, mangga tuh pagi. Tapi kalau di Bogor, mangga, jajab belum. Orang Bogor tuh, ini orang Bogor nih banyak ya. Kalau ngomong asik banget, kumaha aing wes ya, motor aing sih, naonnya aing wes, jadi aing punya aing, jadi kain gitu, kumaha aing sih deh, aing sih deh kemana, aing sih deh koin sih, terakhir dia enak nih kalau orang Bogor bingung, aing sih deh kemana, aing sih deh koin sih, lila sih, aing sih rangkul sih nggak jedung, dia sih. Bapak bisa ngomong Sunda? Kok ngerti sih? Orang Sunda? Jawa. Jawa. Ya baik. Ini boleh ditutup. Ganti ketik gembala di Padang artikel. Gembala di Padang artikel. Sabda benar. Artikel sabda betul tuh yang tadi. Artikel. Nah itu tuh benar. Nah, klik. Ini Alkitab yang bilang ya. Jadi kita sudah tahu. Orang Yahudi bilang Yesus apa sudah tahu. Supaya kita tolerannya benar, nggak lebay. Jangan sok tahu anak kita dibiarin pakai bandung yang ada tanduknya gitu. Itu Rudolf. Wih serem. Kita bisa nggak makan kalau cinta Rudolf. Serius. Pakai topi itu, topi putih, merah ada bentuknya. Itu Pileus namanya, topi Pileus. Hati-hati itu. Wah parah itu, kalau saya cerita nggak bisa makan. Jijik, serius bukan bohong. Geser ke bawah. Ini webnya, ini sumbernya ini dari Alkitab sendiri. Geser ke bawah cari gembala di Padang. Ini kan gembala di Padang nih, udah ada nih gembala di Padang titik-titik. Oke, ini diklaim nih yang pada bulan Keswan. Kita baca sama-sama. Di bawah. Tahu. Di bawah ya. Udah, enggak, naik lagi. Nah, pada bulan Keswan itu di atas. Pada bulan Keswan. Baik, itu ya. Tuh. Pada bulan Keswan, sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari Padang. Artinya nggak ada malam Natal salju itu 25 Desember. Karena gembalanya sudah pada pulang semua, karena dingin. Mana ada 25 Desember di sana kagak dingin. Ya. Dibawa pulang, artinya para gembala dan kawanan domba itu berada di Padang antara bulan Adar sampai Keswan, atau sekitar bulan Maret sampai November. Clement dari Alexandria itu adalah bapak gereja, pendiri gereja, namanya Clementinus of Alexandria. Clement dari Alexandria, bukunya sampai sekarang itu lebih suci dari kitab suci.
Buku yang dia tulis namanya Stomata, dipegang oleh setiap gereja sampai sekarang sebagai aturan. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus Natal terjadi pada, sekali lagi, pada tanggal 22 April. Kita di Indonesia 21 April udah ada hari raya, udah. Hari ya udah. Pakai konde. Bukan orang Islam yang bilang ini. Clementinus of Alexandria dalam bukunya yang sangat mulia namanya Stomata, dipegang sama orang gereja sampai detik ini. Ini bukan menjelek-jelekan gereja, bukan. Supaya orang Muslim itu kalau nggak ngomong Natal udah tahu dasarnya, ngerti nggak? Itu, ini baru toleran. Kenapa nggak Hindu sama Buddha yang diomongin? Nggak ada masalah sama mereka mah, benar nggak? Apa yang mesti gue bongkar? Orang nggak ada masalah. Yang selalu menyerangi Islam itu Kristen. Orang Islam diminta beginilah, diminta begitulah. Kalau ada Habib Bunda di Polda, udah nggak usah ikut-ikut, jalanan jadi macet lah. Iya kan? Ucapin dong selamat Natal, ucapin selamat tahun baru. Udah kan lihat ya? Natal itu, jadi kalau ditanya kenapa? Kok Umi, Mak, sekarang udah nggak ngucapin lagi ke saya? Tahun-tahun kemarin mah masih, tapi begitu si debt collector itu kayak nama datang, berhenti. Itu gara-gara si debt collector itu si kayak nama, kurang ajar. Membuat orang Islam jadi benci Kristen. Kan justru kita makin sayang. Karena kita tahu Bapak gerejanya bilang Yesus lahir tanggal, bilang aja gini, saya mah bukannya benci sama Anda, saya justru makin sayang. Kenapa? Kalau saya ngomong selamat Natal 25 Desember, berarti saya ikutan bohong kayak antum. Bapak gereja antum aja namanya Clement, ngomong gitu tuh, kayak Inggris. Kalau berhadapan dengan orang Kristen harus kayak sok-sok Inggris. Clement of Alexandria. Ari mana ngajadok baik dah karedo. Ngajadok the karedo. Ngomongnya gaya-gaya Inggris. Clement of Alexandria, kami punya bapak gereja bilang Yesus lahir 21 April. Tahu dari mana? Baca sendiri, ini kan Bible kamu. Ini kan Alkitab kamu, bukan punya saya. Pak sok mana dibaca? Sok mana dipayun? Ya, ini tandanya saya sayang sama kamu. Saya stop bilang selamat Natal 25 Desember. Karena saya nggak mau ikut ngebohongin kamu. Saya sayang. Yuk kita Kartinian aja pakai sanggul rame-rame, pakai kabaya. Dia sambil balap karung pakai kabaya. Betul kesehatan. Ya kasih rahmat. Puas saya kalau ngomong ini puas hati saya. Dia puas saya gimana bahagia. Dia bunga di jauh hati. Udah? Sekarang satu lagi. Ketik di Google kosong ini boleh ditutup. Ketik ya. Janus, Janus. Tahun baru. Ya, tahun baru agar tahu aja tahun baru. Ustaz, udah jam 11 sama sulungkan Ustaz. Saya nggak mau kalau ngomong cuma ngomong aja, saya harus detail Ustaz. Dasarnya harus ada supaya nggak kalau apa ya, jangan asal menjebak gitu. Harus ada dasarnya. Ya, oke ya. Oke, gambar Ustaz. Gambarnya diklik. Ini nama ulang tahun dewa itu setiap tanggal 1 Januari, namanya Janus. Adalah two faces God. Sebentar Ustaz, sebentar, geser keluar. Ini yang ini. Klik aja ini gambarnya. Ini oke, sekarang klik, udah, diamin aja Ustaz. Oke, ya. Ini ada satu dewa tapi punya dua muka. Ini disembahnya itu setiap tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 31 Desember malam 12.00 dihitung mundur, ngerti gak? Kita pernah dengar nggak? 5, 4, itu buat dia ini. Namanya countdown. Countdown itu mundur yang hore
ada dewa yang disembah, persembahannya itu orang gembel atau laki-laki gembel digorok di atas altar. Altar itu batu, digorok darahnya di situ, ditaruh situ. Persembahan buat siapa ini? Yang depan ganteng namanya Omega, belakang Alpha, the beginning and the end, start and the future, masa lalu dan masa yang akan datang. Kalau saya ngomong Alpha Omega, Bunda Aci kasih tahu itu. Istilah Alpha dan Omega itu bukan istilah Kristen, tapi istilah penyembahan dewa-dewa. Di depannya ganteng, di belakangnya betanduk. Kalau yang betanduk itu siapa? Devil. Devil itu kalau di Islam siapa? Iblis, Dajjal. Udah, kita lanjut ya. Supaya kita nggak toleransi atau kebablasan. Ketik lagi Odin, O-D-I-N. Odin bukan Mam Udin, bukan. Odin. Greek God mythology sama Greek G-R-E-K. Itu tuh Greek mythology kan ya. Gambar Ustazi, gambar Odin. Sebentar. Ini yang ini apa Ustazi yang ini? Iya, oke ya. Kita lihat pelan-pelan. Namanya Odin. Namanya Odin, perhatikan. Odin ini beberapa tahun belakangan ini Odin sedang diperkenalkan di Indonesia lewat film Thor itu. Tahu? Yang gondrong ganteng bawa martil. Ini bapaknya. Namanya Dewa Odin. Dewa yang bisa membangkitkan orang dari mati, lalu dimasukkan ke surga, namanya Paradiso. Coba perhatikan matanya sebelah kiri. Ya, kasih tahu anak-anak kita. Bukannya mama larang, kamu kalau menonton film itu nonton aja. Tapi sama aja kamu sedang memuliakan ini. Ada film dari Universal Studio ya, dari Hollywood ya, yang ngetop itu apa? Iya, Thor. Thor itu anaknya. Ini bapaknya. Udah. Lalu sebetulnya mereka melakukan apa baik? Udah ya, udah tahu ya. Jadi kita bukannya tidak toleran, kita sayang justru. Gua cuma mau kasih gini, bilang dia apa dia? Gua cuma mau bilang sama lu, bukan itu, bukan. Yesus itu bukan itu. Yesus itu Isa. Yesus itu Isa. Ya, lu selama ini nyembah pohon apa? Oke, pohon. Nanti undang lagi nanti saja. Undang lagi. Ini namanya taktik marketing. Ke yang tadi apa? Alkitab. Yang hijau tadi mundur. Maksudnya ya mundur ya back. Sekali lagi Ustaz. Oke, diam dulu ya. Ustaz, kenapa kamu tunjukkan kepada kenapa tunjukkan Alkitab bahasa Arab kepada umat Islam? Supaya umat Islam tahu bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aramea Syriak. Aram, bukan Arab. Aramea, dialeknya, logatnya Syriak. Syria, logatnya. Di mana? Nazaret kotanya namanya. Nasrat. Di Al-Jalil, di Galilea. Al-Jalil, 8-14 kilo dari Danau Galilea itu. Atau Al-Jalil. Ya, bahasanya di sana sangat mirip dengan Arab. Oleh sebab itu disebutnya Nazaret sampai sekarang kota Arab di Israel. Karena sampai sekarang ini 2023. Sensus kemarin tuh terakhir 2022. Sampai dengan 2022 kemarin itu 87% isinya kotanya Yesus, tempat dia lahir, Bethlehem dan Nazaret. 87% itu penduduknya Muslim Palestina.
Mulai curiga saya sebetulnya Yesusnya apa sih? Si gondrong ganteng ini apa sih? Dia kan dia ganteng, gondrong kan, tinggi besar. Diperkirakan dia tinggi 187 sampai 2 meter. Dari perhitungan arkeologi, apa yang ekskavasi itu, yang gali-gali para ahli arkeologi itu kan, menemukan tulang laki-laki yang satu kurun waktu dengan beliau. Diperkirakan laki-laki zaman itu termasuk Yesus tingginya antara 187 sampai 2 meter. Otot semua dia. Keren memang dia orang. Emang Nabi Allah tuh nggak ada yang jelek, semuanya tampan kalau laki-laki. Beneran, Nabi Allah tuh tampan semua. Ya, dan dia bukan yang gondrong lalu bule, bukan. Tampangnya itu diperkirakan dekat dengan ini sampai berikut. Putra mahkotanya ada di sana. Tampan. Jadi kalau ibaratnya cowok tuh yang habis cukuran tuh hijau gitu, ngerti gak sih? Keren banget, gua aja yang cowok bilang dia ganteng. Iya, itu emang ganteng, bener. Gua kalau punya anak perempuan, gua duluin sama dia bener. Ganteng. Oke ya, sudah ya. Karena dia berbicara bahasa Aramea. Aramea itu dekat banget dengan Arab. Nah, kenapa ini Arab? Alkitab Indonesia ini yang bikin lembaga Alkitab Indonesia. Ini dulu di sana nih. Ya, hati-hati sedikit. Mata-mata. Dulu dia makannya dari sini nih. Saya juga. Kenapa bahasa Arab? Karena kitab yang utuh satu Bible selesai ditulis itu utuh pada tahun 571 Masehi itu dalam bahasa Arab. Gereja tertua sampai detik ini itu gereja yang paling tua itu gereja Coptic Church namanya di Kairo. Bahasanya apa? Arab. Biblenya Arab. Ibadahnya Arab. Pakai sholat. Namanya Kristen Ortodok Syria. Pakai jilbab. Iya. Om Roy Martin tuh sholat. Gading tuh sholat. Sehari 3 kali. Sholat di kita nggak makan batu, nggak makan buku, nggak minum kamar. Tapi kekurangannya satu, sholatnya kepada Yesus itu sama. Yang sama, namanya KOS, Christian Orthodox Syria in Indonesia. Sudah ada gerejanya? Sudah. Banyak orang Islam yang tertipu? Banyak. Apalagi cewek-cewek yang sok-sok modern di Jakarta, kena itu sama dia. Sok-sok gaul cewek-cewek tapi ditato Islam. Ada? Banyak. Sok-sok. Aku modern cewek ditato, pala lu mobilnya. Emang itu modern. Terus mulai nggak mau pakai hijab. Yang penting hatiku berhijab. Saya pun tanya sama cewek yang ngomong yang penting hatiku berhijab. Dokter mana yang operasi pasang hijab di hati? Tunjukin nama aku satu orang aja. Lever dihijabin, lever. Sekalian limpa. Sekalian lu punya paru-paru tuh. Lu punya ginjal hijabin tuh. Hijabnya di luar gimana sih? Hijab di hati. Hatiku berhijab, lu ketok lu. Mesra, udah nggak tahu, so tahu gitu ya. Sambung ya. Oke. Dan geser ke bawah Ustazi. Kita mulai dari yang ini dulu, LUK. Ini aja dulu, pelan-pelan. LUK udah. 2. Geser ke bawah, cari angka 21. Saya minta tolong satu orang bacain, supaya jangan Kainama yang baca. Nanti Kainama dikira bohong. Wafil yaumis samin anna. Para tuan guru atau tuan guru yang baik biasa. Atau tuan guru dulu ya Ustaz, satu bacain, minta tolong. Kembali ke tempat kerja, Pak. Ustaz, kapan satu orang bisa Kainama minta tolong? Nggak ngeliat. Dia tahu dia tahu dia. Kita lagi tunggu dia tahu biasa. Kita error terus itu wajar. Error terus. Ustaz sih satu orang boleh minta tolong satu aja Ustaz, supaya
jangan kayak nama yang baca, nanti dikira fitnah atau bohong. Ustaz, kalau Ustaz, pada tuan guru, syukran katsiran jazakallahu khair. Ya mu'alim, ya mudaris, min fadlika. Kalau baca ini nggak usah pakai bismillah. Nih, Ini pakai Bible dan ini bacaannya tidak sama dengan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada nomor kaidah. 21. 21 Ustaz. Wafil yaumil stamin Hana. Laku kita wada'uhu Wadhalika kama ma'ahul malak qabla qabla ma qabilat bihi Maryam. Syukran katsiran ya mu'alim. Pertama kita perhatikan yang di depan, pelan-pelan. Wafil yaumi, pada hari itu samini hana waktu saat apa? Waktu hitani, ada yang dihitan nih. Pada hari itu ada yang dihitan, disunat. Siapa itu? Wada'uhu Isa. Kitab tertua tidak bilang namanya Jesus, namanya Isa pakai ain. Lu menyembah anak yang disunat, bagaimana dijadiin Tuhan? Orang Islam sayang, bangun, jangan tidur, ntar bantalnya ada pulau. Isa, mana dia tadi tuh? Isa wazalika kama da'ahu al-malak, dan seperti yang diberitakan oleh malaikat itu kabla pada waktu yang sebelumnya, habalat bihi Maryam, bukan Maria. Maryam. Udah, sambung ya, udah tahu. Ini ada bayi yang dihitan namanya Isa. Oke. Mundur lagi, Ustaz. Back. Oke. Back sekali lagi, Ustaz. Oke. MRK. Iya. 12. Cari angka 29, Ustaz. Sekarang Ustazah bantuin baca. Iya dong. Santuy aja, santuy, Wallace. Santuy ke anak sekarang. 29 mana? Ntar kalau saya minta tolong bacain tuh, yang agak taunya Ustazah ngomong gini, kamu nanya. Padahal Ustazah. Fa'ajaba Isa. Asik, ulang lagi. Ini dinasnya Adam dengerin itu. Fa'ajaba Isa. Yang menjawab ini siapa? Ya Allah, Isa. kita berdua lagi dijawab ini oleh yang ganteng itu. Ya Allah. Apa kata beliau? Fa'ajaba Isa ahahum wasiyatin hiya isma'ya sabbi al-maula ilahuna huwallahul ahad. Allahu Akbar. Takbir. Isa bilang gini, ini wasiatku. Wasiat ini, tidak ada yang lain wasiatku. Wasiatihia. Apa itu dia bilang? Ya syabi isma. Dengar. Apa? Dengerin lo pada. Gue cuma pesan aku. Apa? Al-Maula ilahuna huwa Allah. Bukan dia. Tuh segala gambreng itu nama Tuhan tuh. Allah. Alif lam lam hu Allahu ahad katanya. Dia lagi bilang sama Bani Israel pada saat itu, qul huwallahu ahad. Kalau orang bilang qul huwallahu ahad, agamanya apa? Selesai, sudah, titik segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Geser ke bawah Ustaz, cari 32. Satu lagi Ustazah. Boleh. Bonus. Faqala lahu al-faqiyah ahsanta ya muallim anta ala haqqi innallaha wahidu wa la ilaha illa huwa. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada
Oke. Ustaz ini jangan ditutup dulu. Buka jendela baru, ketik Arabic Bible sekarang. Kita lihat benar nggak sih Ustaz Kim tadi ngomong yang paling tua benar nggak? Ya kita pastikan aja. Ini lihat nih, yang paling atas tuh Arabic Bible SPD Coptic Church. Coptic Church yang tadi dibilang tuh. Om Roy Martin doang tuh sana semua. Ini gereja paling tua di bumi, nggak ada lagi yang paling tua dari dulu. Vatikan kalah. Ini yang paling tua nih. Namanya English Arabic Coptic Bible, copticchurch.net. Itu ada gambar si ganteng di pojok. Ini gereja paling tua, jadi jangan bilang. Lalu bahasanya apa? Baik. Gini. Mundur ya, mundur. Nggak apa-apa, geser. Cari Daniel. Tapi jangan diklik Ustaz. Bisa. Iya, cari ada bacaan Daniel. Sebelah kiri, paling kiri. Itu jangan diklik, udah. Nah, Daniel itu bahasa. Nanti Daniel ini nih. Daniel. Klik, ya. Klik Daniel. Wah, tuh lihat tuh. Di kotak yang atas itu tadi supaya lebih mudah. Itu di sebelah kanan, di blok hapus. Ketik Daniel spasi pakai huruf besar tadi. Dia nggak mau huruf kecil. Apa depannya? Enggak, maksudnya depannya aja. Daniel spasi 9 tanda bagi titik 2 itu. Nah. Titik 2. Nggak apa-apa. Biarin aja, emang gitu dia cukup pindah-pindah, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. Nah, bukan. Ulang lagi.